Nida, Feni, pemakalah kelompok 5 udah masuk semua. Hadir, Laila Tushifa. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 5 di sini hari ini. Yang pertama akan membahas tentang majaz mursal yang akan disampaikan oleh Lina Cilmatun Nida. Silakan. Nida. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, yang pertama pengertian majaz mursal. Al-majazul mursal kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha aslihi fi alaqatin ghairil musyabaha ma'a qurinatin mani'atin min iradatil ma'nal aslihi. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya, karena adanya alaqah ghair musyabbahah, yakni hubungan bukan perumpamaan, disertai qarinah, alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna asli. Dinamakan majaz mursal karena ia tidak dibatasi oleh penamaan tertentu. Lanjut. Maksudnya penamaan tertentu itu apa, Mbak? Lalu apa bedanya majaz yang biasa dengan majaz mursal? Kalau kemarin kita sudah membahas majaz pada umumnya, ya. Majaz lughawi. Nah, lalu perbedaan antara al-farqu baina al-majaz al-lughawi wal majaz al-mursal. Kalau kita lihat definisinya, ya, itu sama, itu kalimatun ustukhdimat atau ustu'milat fi ghairi mawdi'iha al-asliyah atau fi ghairi ma'naha al-asli li'alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asliyi. Secara definisi itu sama. Lalu apa bedanya? Ya, Pak, ada yang bisa bantu jawab? Jadi, idealnya adik-adik sekalian, saya nggak tahu apakah di makalahnya ada atau tidak. Ya. Jadi, kalau ini biasakan ini, ini berlaku tidak hanya untuk S1, tapi juga S2, S3 sama, Mbak. Cuma standarnya saja yang berbeda. Kalau kita mau membuat sebuah definisi, ya, jangan satu versi saja. Atau dengan kata lain, ini definisi menurut siapa, di kitab apa. Ya. Nah, dan definisi itu selalu ada dua paradigma. Pertama, lughatan, dan yang kedua istilahan. Ya, lughatan tentu merujuk kepada qawamis wa ma'ajim muqtabarah fi ilmi al-ma'ajim, ya. Ilmu leksikal atau kamus itu ada disiplin ilmu tersendiri, dan referensinya yang biasa digunakan dalam tulisan ilmiah itu juga tertentu, ya. Tidak semua kamus bisa kita gunakan, Mbak. Contohlah misalnya adik-adik menggunakan kamus Munjid misalnya, nggak bisa, ya. Nggak biasa digunakan untuk referensi atau rujukan ilmiah. Atau adik-adik menggunakan kamus Munawwir, itu nggak biasa digunakan untuk rujukan ilmiah. Atau kamus Mahmud Yunus misalnya, itu juga nggak biasa digunakan untuk rujukan tulisan-tulisan ilmiah. Kalau tidak salah, Pak Ziyad sudah pernah menyampaikan, ya, kalau kamus itu, ya, pengertian secara leksikal, etimologi, ya, rujuknya ke misalnya Lisanul Arab, ya, Ibnul Manzur, atau apa? Atau Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris, atau Al-Mu'jamul Wasit karya Jama' Al-Lughah Al-Misriyah, gitu, ya. Nah, itu
secara etimologi. Nah, secara terminologi, secara istilah, wastilahan, bahasa itu jangan satu saja. Minimal kalau S1 itu ya dua lah. Ya. Minimal dari dua referensi yang terkait dengan bidang yang sedang dibahas. Dalam hal ini adalah bidang balaghah, sastra, ilmu ma'ani. Maka al-majaz al-mursal ini redaksi punya siapa? Nah, kemudian dari kitab mana? Dan minimal dua sebagai perbandingan. Nah, trik mengutip definisi itu jangan pilih yang sama. Cari yang berbeda. Sekiranya ada tambahan diksi atau narasi dalam definisi tersebut. Kan banyak ya, di silabus di situ sudah dicantumkan beberapa referensi dalam ilmu balaghah yang kita pakai ya. Yang paling sederhana ya al-balaghatul wadihah, kemudian ada jawahirul balaghah atau al-balaghatul qur'aniyah ya. Di sana bisa dirujuk ya, minimal kalau S1 itu dua definisi, baik secara etimologi maupun terminologi. Kemudian S2 nanti harus lebih dari 3 ya Mbak ya, definisi yang diungkapkan. Nanti kemudian baru ditarjih, baru diunggulkan ya, mana yang kira-kira lebih representatif dipilih oleh makalah, penulis atau peneliti. Kalau S3 itu setidaknya ada 5 definisi ya, baik secara lugatan maupun istilahan. Ini begitu Mbak, biasakan ya, nanti kalau ada S2 juga akan mendapatkan arahan yang sama. Ya, baik. Kemudian kembali kepada pertanyaan, apa perbedaan antara majaz biasa, majaz lughawi dengan majaz mursal? Al-man yujib minkun faltarfa yadaha. Nah, itu juga majaz itu Mbak, alaqahnya. Faltarfa yadaha. Alaqahnya begitu. Kita sedang membahas majaz mursal loh ya. Faltarfa yadaha. Itu alaqahnya apa? Alaqahnya adalah kulliyah ya. Mestinya faltarfa sababataha ya. Tusibabataha. Tapi Pak Ziyad ungkapkan faltarfa yadaha. Mimbab itlaqul kul, itlaqul kul, itlaq qaf, itlaqul ku kaf kul iradati al-juz. Ya. Baik. Apa bedanya, Mbak? Coba dirujuk lagi. Nah, jangan sampai ini lewat-lewat aja ya. Coba pertemuan terakhir. Majaz lughawi. Kalau ada adik lihat, ini secara definisi sama, lalu apa bedanya? Ayo. Ini harus clear sebelum kita lanjutkan. Apa, Mbak? Kita minta untuk dibacakan siapa yang kemarin merasa menulis atau diberikan tanggung jawab untuk memaparkan majaz ya di awal. Baik, Bapak, kelompok saya. Ya, pengertiannya apa? Coba dibaca. Tentang majaz lughawi. Iya. Yakni menyimpan sebuah kalimat. Bahasa Arabnya, Mbak. Oh, baik, Bapak. Fi ghairi ma wudi'at lahu li'allaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Nah, terus sama kan?
Sama nggak? Iya, Majaz Bapak. mursal juga begitu. Nah, terus apa bedanya coba? Perbedaannya jika majas mursal itu nanti tidak ada kesesuaian. Ada? Tidak ada kesesuaian antara makna hakiki dan makna majazinya. Oke, maksudnya seperti apa? Sesuai dengan definisinya mursal di sini, Pak. Ya? Ada yang bisa membantu menjawab? Yang lain, Mbak? Karena pembahasan antara tashbih, kemudian isti'arah, dan majaz, ya, itu hampir mirip, Mbak, ya. Kemarin berkali-kali Pak Ziyad tegaskan itu. Waktu kita membahas isti'arah, waktu itu Pak Ziyad tanya apa perbedaan antara tashbih dan isti'arah. Waktu membahas majaz, dia tanya apa perbedaan isti'arah dengan majaz. Dan lalu ketika membahas majaz mursal, apa perbedaan antara majaz al-lughawi wal majaz al-mursal. Majaz yang biasa dengan majaz mursal. Ya, ada ungkapan dalam Jawahirul Balaghah bisa dilihat, Mbak. Idza kanatil alaqatul musyabahah al majaz al-isti'arah wa illa fahuwa majaz mursal. Ya, kalau alaqah, ya, kesesuaian antara musyabbah bi atau kalau isti'arah, ya, musta'ar, musta'ar lahu. Kalau majaz, ya, itu basisnya adalah relevansi atau kesesuaian, maka itu isti'arah. Kalau tidak, halo? Halo? Cek? Ya, kenapa, Mbak? Wa illa fahuwa majazun mursalun. Kalau tidak ada relevansi, kalau tadi bahasa siapa, Mbak Hilya, apa tadi bahasanya? Tidak adanya kesesuaian. Ya, kesesuaian, ya, atau relevansi. Yaitu itu apa itu, Mbak? Suara apa? Saya Mbak Evi, taruh di mana tempat sapu? Hah? Sapu. Tolong Mbak Fitri bisa di-mute atau Mbak host, ya, bisa mem-mute teman-teman yang sekiranya suaranya tidak ada hubungannya dengan perkuliahan kita. Baik, apa tadi sampai mana, Mbak? Kesesuaian atau relevansi. Nah, kalau tidak berarti dia majaz mursal. Mursal itu artinya apa? Mursal itu artinya ya lepas, Mbak. Kalau rantai itu, rantai sepeda misalnya, atau rantai sepeda motor, ketika ada satu anak rantai yang terlepas atau macet, maka suatu itu tidak akan bisa berjalan secara lancar atau secara normal. Kalau dalam disiplin ilmu hadis ada hadisun mursalun, ya, mimbab al-hadis al-mawdu', ya, ada namanya hadis mursal. Apa pengertian hadis mursal? Hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'i ila nabi. Ada satu tabaqah yang kosong misalnya, tabaqah sahabat.
Jadi hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Jadi tabaqah sahabatnya lepas atau kosong. Nah, artinya tidak terkontrol, tidak tidak tetap ya. Nah, sama majaz mursal itu secara alaqah itu lepas. Dalam artian banyak sekali varian alaqah berbeda dengan majaz umum. Ya. Majaz biasa yang kita agak kesulitan untuk bisa mengarai ya, atau melakukan identifikasi terhadap alaqahnya. Alaqahnya alaqah yang musyabahah, yang biasa. Asal sebuah kata tidak digunakan sesuai dengan maknanya yang semestinya itu disebut majaz secara umum. Namun ketika spesifik sudah mengarah kepada alaqah tertentu, baik itu sababiyah, musabbabiyah, kemudian juz'iyah, kulliyah, itu baru makana masayakun, ya, haliyah, ya, mahalliyah. Nah, itu maka kita bisa sebut sebagai majaz mursal. Ya, Mbak ya. Majaz apa? Mursal. Majaz mursal. Oke. Baik. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kemarin sudah sedikit Pak Ziyad singgung ya tentang alaqah-alaqah dalam majaz. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya alaqah dan qarinah di dalam majaz mursal. Hubungan makna asli dan makna majazi dalam majaz mursal ada 8. Yang pertama, as-sababiyah, al-musabbabiyah, al-juz'iyah, al-kulliyah, i'tibaru ma yakun, al-mahalliyah, al-haliyah. Yang pertama, as-sababiyah. Zikrus sababi wa iradatus musabbab, yaitu menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabbab atau akibat. Penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebab terjadinya sesuatu, tetapi makna yang dimaksudkan adalah musabbab atau akibat dari sebab itu. Contohnya dalam syair Al-Mutanabbi berkata, lahu ayadin alayya sabighatun u'addu minha wa la u'addiduha. Yang artinya, dia sering memberi tangan kepadaku sehingga aku merupakan bagian darinya dan aku tidak mampu menghitung pemberiannya. Jadi lafaz ayadin di sini yang artinya tangan. Namun yang dimaksud pada ungkapan di atas itu sesuatu yang dihasilkan oleh tangan, yakni misalnya berupa pemberian, jasa, hadiah, nikmat ataupun sedekah. Qarinahnya adalah atau bahkan jasa. Ya, jasa atau bantuan. Kalau Mbak sebutkan tadi semua sifatnya materi. Nah, ayatin itu lebih luas ya. Termasuk non materi. Jasa atau bantuan ya, tanpa pamrih, tanpa mengharap sebuah imbalan, itu masuk pengertian lahu ayatin alayya sabighatun u'addu minha wala u'addiduha. Ya, sehingga sebuah pemberian atau sebuah atau diungkapkan dalam bait syair ini ayatin itu membuat seorang tidak enak hati, tidak merasa enak hati dan kemudian merasa balas budi atau berutang budi karena pemberian tersebut. Jadi tujuannya ini adalah tujuan dari bait syair ini adalah apa, Mbak? Untuk mengungkapkan sebuah hutang budi yang dimiliki oleh seseorang terhadap seseorang yang lain yang telah banyak berjasa, yang telah memberikan bantuan baik materi maupun non materi kepada seseorang yang membuat bait syair ini lahu ayatin aliyya sabighah. Ya, jasanya sudah sangat besar terhadap saya. Tidak bisa dihitung lagi sehingga saya merasa berhutang budi kepada seseorang. Itu ya maksudnya, itu tujuannya.
ya gharq dari bait syair ini. Oke. Nah, yang saya harapkan sebenarnya adik-adik sekalian adalah contoh dari Al-Quran, bukan dari syair bahasa Arab. Nah, agar tujuannya apa? Agar adik-adik sekalian masih ingat, masih membekas di benak adik-adik sekalian setelah belajar balaghah itu. Karena tujuan kita belajar balaghah yang cuma 1 semester ini adalah untuk bisa setidaknya mengetahui dan memahami berbagai macam aplikasi kaidah-kaidah dalam sastra Arab itu pada Al-Quranul Karim. Terlalu jauh ya, terlalu boleh dibilang naif kalau tujuannya untuk bisa memahami balaghah secara integral ya, dengan hanya 1 semester ya. Nah, makanya kita take out sementara contoh-contoh yang menggunakan syair berbahasa Arab. Usahakan langsung mencari contoh-contoh yang dari ayat Al-Quranul Karim. Baik, oke? Pak? Iya, Pak. Ya. Ya, silahkan. Lanjut yang kedua, al-musabbabiyah. Zikrul musabbabi wa iradatus sababi. Yaitu penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah musabbab atau akibat. Tetapi makna yang dimaksudkan adalah sebab terjadinya sesuatu. Contohnya pada surah Ghafir ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Yang artinya, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rizki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Lafaz rizqon yang artinya rizki dipergunakan dengan makna ghaithan yang artinya hujan. Karena rizki yang berupa misalnya buah-buahan dan tanaman itu tumbuh disebabkan adanya air hujan. Nah, air hujan di sini menjadi penyebab rizki itu tumbuh. Korinahnya adalah tidak mungkin langit menurunkan secara langsung rizki dalam bentuk buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi rizki merupakan akibat dari adanya sebab, yaitu hujan. Ya, oke. Jelas ya? Musabbabiyah. Oke. Bisa lanjut, Mbak? Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah Ulum. Alaqah selanjutnya yaitu juz'iyah. Jadi yang diucapkan itu sebagian, namun yang dikehendaki keseluruhan. Di sini contohnya ada arsaltu al-uyuna litattani'a ala ahwalil aduwi. Al-uyuna artinya kan mata-mata itu. Saya mengutus mata-mata supaya mengawasi gerak-gerik musuh. Tapi al-uyun di sini yang dimaksud adalah al-jawasis. Maksudnya bukan hanya mengirim matanya saja, tapi mengirim ya keseluruhan dari jasus itu ya, badannya semuanya kayak gitu. Ya. Jadi yang diucapkan itu juz'iyah, yang dikehendaki kulliyah. Nah, ini sebenarnya Mbak ya, bentar ya. Kalau menurut Pak Ziyad ya, kalimat ini bukan masuk juz'iyah ya. Karena jawasis itu lazim disebut sebagai al-uyun ya, atau mata-mata, jawasis, jasus. Jamak dari jasus itu jawasis. So, ain itu juga bisa bermakna mata-mata. Bukan ini lebih kepada imbab taradufat ya. Jadi ini masuk apa?
majaz secara umum nih Mbak, ya, nggak masuk alaqah juz'iyah. Ini berbeda dengan yaj'aluna asabi'ahum misalnya apa ya? Misalnya juz'iyah itu kemarin sudah Pak Ziyad contohkan, faraja'naka ila dalam surat Al-Qasas, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Nah, itu contoh dari juz'iyah. Nah, kalau arsaltul uyuna. Sekarang pertanyaannya begini biar adik-adik lebih mudah. Apakah uyun itu bagian dari jasus? Iya, Pak. Iya, Pak. Serius? Maka Hah? Jasus itu yang mata-mata, Mbak. Uyun itu bukan bagian dari jasus, kecuali ain itu bagian dari al-badan atau al-jasad. Nah, bandingkan dengan contoh misalnya, contoh di bawahnya lah. Fatahriru raqabatin mu'minah. Raqabah itu artinya apa? Leher, kan? Iya. Leher. Leher itu bagian dari anggota tubuh. Sama kayak tadi, kayak taqarra 'ainuha. Ini sama-sama lah. Ya, sama-sama ain lah. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha. Agar ibunda Musa itu tidak merasa bersedih hati. Nah, biasanya orang yang bersedih itu ditandai dengan apa? Dengan mata yang mengeluarkan air mata. Ya apa ya? Nah, mata itu bagian dari anggota tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mata-mata di sini bagian dari jasus? Karena uyun itu ya apa secara bahasa ya jawasis. Itu. Nah, buat Pak Ziyad, contoh ini hanya masuk pada majas biasa. Bukan majas mursal yang alaqahnya juz'iyah. Ya. Karena kita bisa menggunakan jawasis itu dengan, atau mengungkapkan jawasis itu dengan bahasa uyun juga. Ya. Jadi bukan bagian dari jasus. Ya, jelas ya. Berbeda dengan raqabah yang bagian dari jasad. Ya, berbeda dengan ain. Lanjut. Nah, selanjutnya, ya, makanya apa, tolong untuk bisa menjadi perhatian adik-adik sekalian ke depan, utamakan untuk mengambil contoh langsung dari Al-Quran ya. Langsung dari Al-Quran ya. Abaikan dulu syair-syair berbahasa Arab ya, atau ungkapan-ungkapan berbahasa Arab dulu ya. Abaikan itu, langsung contoh ke Al-Quran. Tadi juz'iyah belum selesai. Pak. Selanjutnya contoh Tahriru. Ya. Contoh selanjutnya ayat Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minatin ay al-'abdu. Jadi lafaz raqabah yang artinya sebenarnya leher, namun yang dimaksud ayat ini bukanlah hanya memerdekakan leher orang mukmin, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan jasad dari orang mukmin itu sendiri. Kedua Ya. contoh. Ya, sebentar Mbak. Salah satu tradisi bangsa Arab itu ya seperti ini ya. Artinya misalnya orang itu kalau mau mengungkapkan orang itu ya dengan lehernya. Atau terkait dengan tradisi perbudakan yang mengikat para budak itu ya diikat seperti hewan. Nah, kan begitu, karena status budak itu sama seperti hewan ya, komoditas diperjualbelikan. Nah, biasanya hewan itu biasa diikat di bagian mananya? Bagian Leher. di bagian kakinya apa? Lehernya ya, lehernya. Nah, kalau diikat di tangan itu identik dengan apa?
dengan Logika kita. Malin. dengan Malin. apa? Kalau seseorang diikat tangannya itu identik sebagai penjahat atau kriminal, kan begitu. Sebagaimana juga diikat kakinya identik dengan kriminal. Tapi kalau diikat lehernya itu identik dengan budak. Ya, nah sehingga diungkapkan ya dengan menggunakan bahasa raqabah atau tahriru raqabah, maksudnya ya abdun, ya, lawan dari sayyidun, yang saat itu ya saat Al-Qur'an diturunkan memang perbudakan masih eksis ya, yang kemudian secara bertahap ya gradual kemudian perbudakan ini dihapuskan oleh ajaran Islam dengan berbagai macam mekanisme misalnya had pembunuhan, kemudian mukhalafat al-halaf, mukhalafatul yamin ya, bukan prestasi ya, fakafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah ya, dan berbagai macam syariat memerdekakan budak ini pada akhirnya ya perbudakan itu hilang dalam syariat Islam. Namun kemudian kalau kita baca sejarah perbudakan sudah mulai hilang dalam internal tubuh kehidupan umat Islam, lalu dihidupkan kembali oleh dunia Barat dan Eropa. Ya, saat mereka mencapai puncak kejayaan di abad pertengahan Masehi ya, justru di internal umat Islam perbudakan sudah mulai hilang, malah dilestarikan dan dihidupkan kembali oleh dunia Barat. Ya, baik, sehingga yang dikenal sebagai negara penjajah itu yang bukan negara-negara Muslim, ada ceritanya, tapi justru adalah negara-negara Barat dan Eropa. Baik, lanjut, Mbak. Nah, kedua contoh di atas alaqohnya adalah itlaqul juz'i wa iradatul kulli atau juz'iyah ya, yang diucapkan sebagian namun yang dikehendaki adalah keseluruhan. Alaqoh selanjutnya yang keempat ada kulliyah, seluruhan. Contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim ila akhirih. Nah, artinya mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Di sini asabi'ahum, jari-jarinya, artinya kan berarti memasukkan semua jarinya ke telinga, padahal itu ya tidak mungkin gitu, nggak bakal muat. Jadi yang diucapkan itu keseluruhan dari jari, namun yang dikehendaki adalah sebagian dari jari itu sendiri kayak gitu. Contoh lainnya ada syaribatu. Ya, mungkin lebih tepatnya, Mbak, sababatihim. Ya, bukan anamilahum. Anamil ini sama dengan asab ya. Ya Pak, sabar. Jadi yang dimaksud adalah telunjuk mereka, ya, yang digunakan untuk menutup lubang kuping mereka karena tidak mau mendengar atau katakanlah refleks ya, jika kita mendengar suara yang dahsyat. Ya. Contoh lagi ada syaribatu ma'an nili. Saya meminum air Nil. Saya meminum air Sungai Nil. Sungai Nil itu kan, air Sungai Nil itu kan banyak gitu. Tidak mungkin kalau kita meminum semuanya. Jadi yang dimaksud, yang disebutkan itu keseluruhan air dari Sungai Nil, tapi yang dimaksud adalah ba'du ma'ihi atau sebagian dari air Sungai Nil itu sendiri. Kedua contoh di atas adalah majaz mursal. Alaqohnya adalah itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Yang diucapkan keseluruhan namun yang dikehendaki adalah sebagian. Begitu. Selanjutnya, alaqoh yang kelima ada i'tibaru ma kana, mempertimbangkan apa yang telah berlalu. Contohnya, yalbasu al-misriyuna al-qutna alladhi tuntijuhu biladuhum.
Artinya, orang-orang Mesir memakai katun yang diproduksi oleh negara mereka. Yang dimaksud dengan katun adalah kain dari katun. Hal ini merupakan majaz. Alasannya adalah i'tibaru makana. Contoh Al-Quran apa, Mbak? Ini Pak. Contohnya lagi ada dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Al-yatama, lafaz yang digarisbawahi. Di sini artinya dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Al-yatama yang dikatakan anak yatim menurut bahasa itu adalah anak kecil yang ditinggal mati ayahnya, gitu ya. Mata abuhu. Apakah berarti Allah memerintahkan untuk memberikan harta peninggalan ayahnya kepada anak yatim yang masih kecil? Anak yatim masih kecil, apakah layak diberikan harta? Gitu. Hal ini tidak dibenarkan. Akan tetapi yang benar adalah Allah memerintahkan untuk memberikan harta itu kepada anak yatim yang telah beranjak dewasa. Nanti ketika dia sudah baligh, barulah bisa diberi harta peninggalan orang tuanya. Jadi, Ya, artinya ada sekalian bukan anak yatim lagi maksudnya. Ya. ya, Tapi menggunakan narasi atau redaksi dengan menggunakan status sebelumnya. Ya, status sebelumnya adalah anak yatim. Ya, khitab ini berlaku kepada para kafirun yatama, para penjamin atau pengasuh anak yatim. Nanti saat mereka sudah tidak ada, status mereka sudah bukan anak yatim lagi, sudah baligh, baru silahkan diberikan dirkah atau diberikan harta peninggalan dari orang tua mereka. Ya, dengan mempertimbangkan status sebelumnya. I'tibari makana. Oke. jadi lafaz al-yatama pada ayat di atas adalah majaz mursal karena yang dimaksud adalah dewasa. Alaqahnya adalah i'tibaru makana, mempertimbangkan apa yang telah berlalu. Alaqah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Feni Stikaya. Feni. Ya, Mbak, silakan. Feni masih ada nggak sih? Nggak kedengeran Fen suaranya. Feni biasanya kendala jaringan. Baik, saya lanjutkan. Mbak Alaqah selanjutnya. Ya, Feni. Maaf, tadi terkeluar. Alaqah selanjutnya yang keenam, yakni i'tibar ma yakun. Nah, artinya menyebutkan kejadian yang akan datang namun faktanya belum terjadi. Menurut Gus Afif kemarin saat kuliah umum, contohnya misal ketika seorang guru berkata kepada muridnya, misal, wahai dokter, tolong hapus papan tulis ini. Nah, kalimat tersebut sesungguhnya dimaksudkan sebagai doa, semoga anak itu menjadi dokter di masa yang akan datang.
Bukan berarti guru itu betul-betul menyuruh dokter hanya untuk sekedar menghapus papan tulis. Contoh lainnya, surah Nuh ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka in tadharuhum yudhillu. Halo? Ya, bisa diteruskan komennya, Mbak? Koneksi saya jelek, Pak. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, contohnya di Quran surah Nuh ayat 27, innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya. Yang kembali. Saya ulang, Pak. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa, Mbak, silakan. Oke. Contoh lainnya terdapat dalam Al-Quran surah Nuh ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak usah dibaca lagi tadi, langsung dijelaskan. Yang artinya sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang membuat maksiat lagi sangat kafir. Nah, lafaz fajiron dan kafaron adalah majaz. Karena anak yang baru dilahirkan itu tidak bisa melakukan kemaksiatan dan tidak dapat berbuat kekufuran. Tetapi mungkin akan melakukan kemaksiatan dan juga kekufuran setelah beranjak dewasa. Jadi yang diucapkan adalah anak kecil yang berbuat maksiat, namun yang dikehendaki adalah orang dewasa yang bermaksiat. Jadi sesuai kembali kepada maknanya tadi, menyebutkan kejadian yang akan datang namun faktanya belum terjadi. Selanjutnya yang ketujuh, alaqah yang ketujuh adalah mahaliyah, yakni menyebutkan tempat namun maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Misal wasalil Koryatin, tanyalah kampung itu. Mbak. Iya, Pak. Ya, itu ayat Al-Quran, Mbak. Ya, ayat Al-Quran. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Surat Yusuf. Iya, Pak. Iya. Ya. Boleh saya lanjutkan, Pak? Ya, silakan. Nah, yang selanjutnya mahaliyah tadi artinya tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Quran surah Yusuf ayat 82. Pada hakikatnya yang dimaksud adalah penduduk kampung, bukan kampung tersebut secara mutlak. Karena kampung tidak bisa berbicara. Contoh lainnya, saya dapat dari kuliah umum bersama Gus Afif. Misalnya, tolong tanyakan kepada akademik besok masuk kuliah atau tidak. Nah, akademik adalah majaz mursal karena yang dimaksud adalah orang yang ada di akademik, bukan akademiknya, sebab akademik tidak bisa berbicara. Yang selanjutnya, alaqah yang ke-8 adalah haliyah, yakni kalimat yang menyebutkan keadaannya namun maksudnya adalah tempatnya. Contohnya, surah Al-Mutaffifin ayat 22. Innal abrara lafi na'im.
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan berada pada kenikmatan. Nah, kata naim secara bahasa berarti kenikmatan yang menerangkan keadaan para penduduk surga, yaitu penuh kenikmatan. Karena itu kalimat ini dinamakan majaz mursal alaqatuhu al-haliyah, karena menyebutkan hal atau suatu keadaan dalam kenikmatan. Dengan maksudnya adalah tempat, yakni surga. Demikian dari kelompok 4. Ya, Mbak. Selanjutnya, iya Pak. Lanjut. Selanjutnya kelompok 5, Pak. Ya, silahkan. Ya, baik teman-teman, sudah terlihat ya slide-nya? Udah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang majaz akli. Yang pertama, kami akan menjelaskan definisi atau pengertian dari majaz akli. Bentar ya. Oke. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian majaz akli, kemudian macam-macam alaqah dalam majaz akli, beserta contoh-contoh dari dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian majaz akli. Al-majazul akli, au yusamma bil isnad al-majazi huwa, isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadi al-haqiqi. Majaz akli adalah menyandarkan fi'il atau kata yang menyerupai fi'il kepada tempat penyandaran yang tidak semestinya, karena adanya suatu hubungan atau alaqah dan disertai korinah yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang hakiki. Jadi majaz akli ini menyandarkan fi'il atau yang menyerupai fi'il kepada tempat atau penyandaran yang tidak semestinya, karena adanya alaqah. Seperti itu teman-teman. Disebut demikian karena pada majaz akli setiap lafaz-lafaz yang digunakan itu maknanya asli, sedangkan majaznya terletak pada segi tarkib atau isnad penyandarannya. Jadi kalau majaz akli ini makna yang digunakan adalah makna asli, seperti itu. Tapi majaznya terletak pada segi penyandaran atau pada isnadnya. Nah kemudian alaqah majaz akli. Jadi perbedaannya apa, Mbak? Ya, Pak. Bedaannya dengan majaz mursal apa? Kalau majaz mursal tidak ada alaqahnya. Kalau majaz akli ini sebentar, Mbak. Ya, Justru Pak. pada majaz mursal itu sangat terkait dengan alaqah. Oh iya. Baik, Pak. Nah, majaz secara umum yang tidak ada alaqahnya. Ya. Nah, kalau majaz akli ini apa? Apa bedanya dengan majaz mursal? Kalau majaz akli ini fiilnya lafadznya itu tidak mengandung makna majazi, akan tetapi yang mengandung majaz itu adalah penyandarannya, Pak. Letak penyandarannya, Pak. Ya, dari sisi tarkib atau susunannya. Iya. Ya, yang pertama, Mbak, perlu diingat perbedaan dengan majaz mursal. Ya, wal farqu bainal majaz al-mursal wal majaz akli. Yang pertama adalah kalau majaz pada umumnya itu adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin. Ya. Jadi menggunakan sebuah lafal atau kalimat yang tidak sesuai dengan maknanya yang asli. Seperti yang sudah kita pelajari ya. Rezeki ya. Wa anzalna minas sama'i rizqa. Padahal yang dimaksud adalah air. Itu kan
tidak sesuai dengan maknanya yang asli. Nah, bedanya dengan majaz akli, ini maknanya asli. Cuma majaznya ini terletak pada terkib atau susunannya. Ya, yang mestinya yang dimaksud itu kata fa'il, subjek, tapi diungkapkan dengan menggunakan redaksi objek atau maf'ul bih. Kadangkala diungkapkan dengan masdar, padahal yang dimaksud adalah isim fa'il. Jadi tadi coba di scroll up ya pengertiannya, Mbak, takrifnya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Ya, majaz akli isnadul fi'li au ma fi makna. Nah, ini yang perlu diingat adik-adik sekalian, ya. Nah, makanya kalau nggak tuntas belajar nahwunya agak sulit untuk bisa memahami balaghah. Isnadul fi'li au ma fi makna. Au fi makna itu adalah rangkaian atau urut-urutan tasrif. Ya. Tasrif itu ya fi'il madhi, mudhari', masdar mimi, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, ya, kemudian zarf zaman, zarf makan, isim alat, kan begitu. Ya. Nah, fi makna itu ya urut-urutan ini. Mau dia masdar, mau dia isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh yang sederhana misalnya nama Pak Ziyad sendiri. Ziyad. Dari kata zada yazidu ziyadan wa ziyadatan fa huwa zaidun wa dhaka mazidun zid la tazid mazidun. Ya. Nah, zada yazidu ziyadan itu kan masdar. Nah, masdar yang kata yang digunakan adalah masdar ziyadul haq. Ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah apa? Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Zaidun. Ya. Jadi ziyadul haq itu bermakna zaidul haq, artinya penambah kebenaran karena disandarkan pada manusia yang memiliki nyawa, bisa punya kehendak, bisa berbuat. Makanya zaidul haq, makna zaidul haq. Nah, ini sebenarnya bagian dari majaz akli. Ya, bagian dari majaz akli. Yang fokus hanya majaznya adalah soal terkib, ya, penempatan susunan. Adapun penggunaan bahasanya sama, nggak ada istilah penggunaan pada makna yang tidak sesuai dengan makna aslinya, enggak. Ini bicara tentang penambahan, zada yazidu, menambah, ya, nggak ada yang berubah di sini. Yang berubah adalah soal terkib susunannya yang digunakan masdar, padahal maksudnya adalah isim fa'il. Ini kalau bahasa Arabnya mimbab itlaq al-masdar iradati ismil fa'il. Ya. Jadi yang digunakan masdar, tapi sesungguhnya maksudnya adalah isim fa'il. Nah, ini isnadul fi'li au ma fi makna, ya. Nah, au ma fi makna di sini ya tidak jauh dari masdar, kalau tidak apa? Isim fa'il, kalau tidak isim maf'ul. Oke, lanjut. Baik, Pak. Bisa dipahami. Kemudian, alaqoh majaz akli terbagi menjadi 6. Yang pertama, alaqoh as-sababiyah. Alaqoh as-sababiyah ini disandarkan kepada isim yang menjadi sebab terjadinya fi'il. Contohnya di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah ayat dan juga zadathum imana. Nah,
perbuatan bertambah kuat imannya ini disandarkan kepada ayat-ayat Allah. Sementara yang menambahkan keimanan kepada diri manusia bukanlah ayatnya, akan tetapi yang menambah keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah menambah kuat iman kita. Nah, maka dari itu dari ayat ini isnad hakikinya adalah Allah, sedangkan isnad majazinya adalah ayat-ayat. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut. Sebentar, Mbak. Ini Ya, Mbak kutip dari buku apa? Dari buku Balaghah, Bapak. Balaghah apa? Ilmul Bayan. Al-Bayan. Itu Iya, bahasa Bapak. Indonesia, bahasa Arab? Bahasa Arab, Bapak. Ada kitabnya? Kitabnya saya nggak bawa, Pak, tapi saya minta tolong difotoin teman. Oh iya, oke. Iya. Jadi ini istilah sababiyah, musabbabiyah itu identik dengan majas mursal. Nah, Iya. kalau dalam majas akli itu adalah aksam, ya sifatnya pembagian majas akli. Jadi misalnya itlaq, misalnya itlaq juga lazim digunakan dalam dalam majas mursal ya. Kalau bahasanya di majas akli ini kaitannya dengan isnad. Ya. Misalnya al-isnad ila zaman atau al-isnad ila makan atau isnadul fa'il alal maf'ul gitu ya, atau isnadul masdar gitu ya, al-masdar ilal fa'il. Jadi bahasanya menggunakan bahasa isnad. Nah, kalau di sini adalah apa kira-kira? Lupakan istilah sababiyah, musababiyah. Itu identik dengan majas mursal. Nah, kalau majas akli ini soal terkib ya. Soal tadi susunan tadi ya. Oke? Kalau sababiyah itu sudah katakanlah pembahasan majas mursal. Oke. Baik, Pak. Nah, kalau isnad ini masuk apa? Masuk isnad Fa'il, apa? fa'il. Nah, isnad Fa'il. ismil fa'il. Baik. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Selanjutnya mereview kembali sedikit dari kuliah umum pekan lalu bersama Gus Afif. Terdapat pula majaz akli yang disandarkan kepada sebabnya sebab atau binisbati sababi sababihi. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang artinya, wahai anak di mana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Nah, di sini yang atau menanggalkan pakaian. Yang menanggalkan pakaian dari Adam dan setan. Akan tetapi sebabnya adalah karena Adam dan Hawa memakan buah huldi. Nah, kenapa mereka bisa memakan buah huldi? Karena waswasa syaiton, karena bisikan syaiton. Jadi karena setan membisikkan mereka untuk memakan buah huldi, akhirnya mereka melepas pakaiannya, maka dalam ayat ini yanzi'u disandarkan kepada syaiton. Seperti itu. Jadi penyandaran yang semestinya adalah Adam dan Hawa, sementara di sini isnad majazinya adalah syaiton. Isnadul fa'il ya, Pak. Isnadul fa'ilnya syaiton. Ya. Isnad hakikinya bagaimana? Ini disebut di sini Adam Hawa. Iya, Pak. Oke, isnad majazi setan.
Oke, baik. Jadi ini masuk kategori isnad apa? Isnadul fa'il. Isnadul fa'il. Baik. Lanjut, Mbak. Baik, kemudian terdapat pula majaz akli yang disandarkan kepada sebab, sebabnya sebab, atau binisbati sababi, sababi, sababihi. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 49, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ila akhir, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah wala taftini. Sebentar, Pak. Baik, nah, jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 38 sampai 49 itu menceritakan tentang perintah untuk berperang. Nah, tapi di ayat 49 ini ada orang-orang munafik yang kemudian meminta izin kepada Rasul untuk tidak ikut berperang gitu. Nah, tapi kenapa sih kok mereka minta izin nggak ikut berperang, tapi kenapa ngomongnya itu wala taftini, jangan menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah, padahal mereka hanya diperintahkan untuk berperang. Nah, ini sebabnya adalah yang pertama, jika engkau Muhammad menyuruh aku berangkat berperang, maka aku akan berangkat perang. Sebab yang kedua, kalau aku berangkat perang, maka aku akan menjumpai perempuan-perempuan di medan perang. Sebab yang ketiga, kalau aku melihat perempuan-perempuan di sana, maka aku akan terpikat, kemudian akan menjadi fitnah. Seperti itu. Jadi, asal muasal adanya kata wala taftini adalah adanya 3 sebab di atas gitu. Padahal kaum munafik di sini mereka hanya mencari-cari alasan agar tidak ikut berperang. Seperti itu. Jadi kalau isnad ini masuk apa? Isnad ada namanya al-isnad ila sabab. Al-isnad ila Ya. sabab. Oke. Baik, lanjut, Mbak. Baik, kemudian ada alaqah az-zamaniyah yang yaitu disandarkan pada zamannya. Jadi bahasanya kalau majaz akli tidak lagi alaqah, Mbak ya. Nah, tapi isnad. Isnadu zaman ya, Pak. Bahasanya kalau majaz akli itu isnad. Nah, jadi kalau zamaniyah maksudnya isnad ila zaman. Disandarkan. Makanya Mbak di sini menggunakan bahasa disandarkan, ya kan? Disandarkan Iya, itu bahasa Arabnya isnad. Ya. Al-isnad ila zaman. Bukan alaqah lagi. Iya. Oke. Ya, baik. Kemudian ada al-isnad ila zaman, yaitu disandarkan pada zamannya. Contohnya pada Quran surat Al-Muzammil ayat 17, "Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba." Yang artinya, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah yauman, yaitu hari, yang dimaksudkan adalah hari kiamat, dan ya ja'alul wildana syiba, menjadikan anak-anak beruban. Nah, fi'il ya ja'alul wildana syiba ini diisnadkan kepada hari kiamat, padahal yang membuat anak-anak beruban itu bukanlah hari kiamat, akan tetapi Allah. Akan tetapi waktu atau zaman di mana Allah akan menjadikan anak-anak beruban ini adalah di hari kiamat. Maka dari itu, ya ja'alul wildana syiba disandarkan kepada yauman, karena ada alaqah, karena ada kesamaan alaqah gitu ya Pak ya. Karena sama-sama apa ya, terjadi di zaman yang sama seperti itu. Ya. Maka di ayat ini isnad hakikinya adalah Allah dan isnad majazinya adalah hari kiamat. Ya, oke. Ya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Asmaul Husna. Baik, selanjutnya al-isnad al-makaniyah, yaitu isim yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Fi'il itu, contohnya Quran surat Al-An'am ayat 6.
Waja'alnal anhara tajri min tahtihim, yang artinya dan jadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. Di sini perbuatan tajri itu disandarkan kepada anhar. Padahal penyandaran ini bukan penyandaran yang sebenarnya. Harusnya tajri itu bukan disandarkan kepada anhar, tetapi disandarkan kepada alma atau air. Karena yang mengalir itu air, bukan sungai. Namun karena air itu mengalir di sungai, maka isnad pada ayat ini terletak pada tempatnya. Jadi air adalah isnad hakiki, sementara sungai adalah isnad majazi. Ya, jelas ya. Gampang nih. Nggak harus mikir sebenarnya. Ya, jelas, Bapak. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, tidak seperti majaz mursal yang kita mesti harus melakukan serangkaian analisis untuk mengetahui alaqahnya. Nah, kalau ini alaqahnya bukan alaqah, jadi majaz akli hanya soal isnad saja. Ya. Penyandaran pada apa? Pada subjek atau pada objek, atau bahkan pada masdar. Masdar itu di kita kan di bahasa Indonesia kan ada masdar. Apa ya, kata benda pada umumnya. Oke. Lanjut, Mbak. Selanjutnya al-isnad al-maf'uliyah, yaitu menyandarkan mabni fa'il kepada isim maf'ul yang seharusnya isim fa'il. Contohnya Quran surat Hud ayat 43. La asimal yauma min amrillahi illa man rahim, yang artinya tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Asim di sini kan fa'il, sedangkan man rahim di sini sebagai maf'ul. Maksud dari la asimal yauma itu bukan tidak ada pelindung hari, tetapi seharusnya la ma'sumul yauma, yang artinya tidak ada yang dilindungi di hari itu kecuali yang disayang sama Allah. Jadi bentuk asim itu fa'il, tetapi makna aslinya yang tidak tersirat bentuknya adalah maf'ul, yaitu maksumun, bukan asim. Nah, di ayat ini bisa diketahui jika isnadnya maf'ul karena dhamir fa'ilnya, yaitu asim, disandarkan kepada maf'ul, yaitu man rahim. Ya, oke. Clear, adik-adik bisa difahami? Ya, jelas ya? Lanjut, Mbak. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh Fatma Mutiah. Itu menyandarkan mabni maf'ul kepada fa'il. Di sini contohnya Quran surah Al-Isra ayat 45. Muti, mohon maaf suaranya terlalu kecil, tidak terdengar. Sekarang dengar gak? Halo teman-teman, udah bisa dengar? Masih kecil, Mbak. Masih kecil ya? Agak dekat dengan speakernya, Mbak. Memang suaranya sudah melemah ya karena sudah lapar. Sudah kedengeran belum? Jangan pakai headset, Mut. Coba jangan pakai headset, Mut. Sekarang gimana? Ya giliran tilawah keras banget ya. Giliran presentasi kok lemot banget nih Mbak Muti. Kayaknya laptopnya, Pak. Sekarang dengar. Masih kecil, Mut. Pakai HP, Mut. Ya biasanya kalau pakai headset itu ada mic-nya itu ya. Nah, Ya ini udah tekan. dibuka. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Yang E, al-fa'iliyah.
yang mana menyandarkan mabni maf'ul kepada fa'il. Contoh ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah kata hijaban dan masturah. Hijaban yaitu dinding atau penutup, dan masturah maksudnya tidak terlihat. Jadi penyandaran kata kerja hijaban penutup kepada masturo, yaitu tidak terlihat, adalah di sini isnad majazi. Kata masturo itu asalnya adalah satiron, maksudnya penutup. Maka masturon ini bentuknya adalah maf'ul yang disandarkan kepada hijaban sebagai fa'il. Jadi sifat penutup yang disandarkan kepada dinding, padahal seharusnya disandarkan kepada maf'ulnya, yaitu masturon yang memiliki arti satiron. Ya. Begitu. Oke, bagaimana? Bisa difahami? Jadi mestinya hijaban satiran. Hijab yang bisa menutup, ya, atau penutup, tapi di situ diungkap dengan masturan. Hijab yang justru tertutup. Nah, kan bagaimana ya? Mestinya hijab, ya, hijab itu fungsinya adalah menutup, ya, secara aktif. Tapi di situ justru malah diungkap masturan, ya, secara pasif atau menggunakan mabni maf'ul. Jadi ini min bab itlaqul maf'ul bihi iradatu ismil fa'il. Ya, baik, lanjut. Oke, yang terakhir adalah masdariyah, yaitu apa yang ditunjukkan untuk fa'il atau maf'ul namun disandarkan kepada masdar. Di sini contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 255. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Al-ayah. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini kata ilm adalah bentuk masdar yang menempati tempatnya maf'ul. Jadi seharusnya itu ma'lumun, yang artinya diketahui oleh Allah. Nah, maka ilmi adalah isnad majazi. Isnad hakikinya itu adalah ma'lum. Baik. Oke. Lanjut. Jelas? Baik. Jelas, Bapak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami serahkan ke Bapak selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan, Mbak. Tadi sudah kita bahas ya, apa perbedaan antara majaz secara umum dengan majaz mursal, dan kemudian apa perbedaan antara majaz mursal dengan majaz akli, ya. Yang pertama tentu apa tadi, majaz secara umum alaqahnya kurang begitu jelas, berbeda dengan majaz mursal yang jelas alaqahnya di antara yang 8 itu yang sudah kita bahas, sababiyah, musababiyah, mahalliyah, haliyah, dan seterusnya. Kemudian apa perbedaan antara majaz mursal dengan majaz akli? Kalau majaz mursal itu alaqahnya ghairul musyabihat, artinya alaqahnya ya tertentu, ya, yang juga sudah kita bahas yang 8 itu. Berbeda dengan majaz akli, itu tidak bicara alaqah, ya, tapi sudah bicara isnad, ya, isnad, masalah tarkib, masalah katakanlah mabni atau sighat atau bentuk, entah itu fi'il atau dalam bentuk masdar atau dalam bentuk isim fa'il atau bahkan isim maf'ul atau mabni maf'ul, ya, mabni fa'il, mabni maf'ul, ya, mabni atau sighat masdar. Nah, dan juga tidak ada bicara alaqah di sini, ya. Terminologi yang digunakan adalah isnad, ya, bukan lagi soal alaqah, karena alaqah itu adalah domainnya majaz mursal. Selain itu, perbedaan krusial antara
majaz mursal dengan majaz akli adalah pada majaz akli itu majaznya adalah bukan menggunakan sebuah kalimat tidak sesuai dengan maknanya yang asli, bukan. Tetapi dalam majaz akli adalah menggunakan tarkib, ya, yang mestinya di situ isim fa'il tapi diungkap isim maf'ul. Yang mestinya isim fa'il tapi di situ diungkap masdar. Jadi bukan pada makna, ya, tapi lebih kepada status. Ya. Tarkib tersebut itu apa? Ya, apakah masdar, apakah bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, jadi tukar-tukaran bentuk kalau majaz akli. Beda dengan majaz mursal, itu tukaran makna. Ya, tukaran makna dan juga tukaran bahasa. Kalimat yang lain. Oke, mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah bisa difahami oleh adik-adik dan juga sedikit tambahan dari saya bisa difahami. Demikian, ada pertanyaan? Silahkan, Mbak. Saya rasa kalau pertemuan terakhir ini dimaklumi, ya, sudah pada lemes semuanya. Ya, baik, demikian adik-adik. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Bisa saya akhiri sampai sekian. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Jadi Rabu yang akan datang kita hanya akan membahas satu pembahasan saja. Tolong bisa dipersiapkan dan mengingatkan kembali kita tidak ada UTS, Mbak, ya. UTS-nya dinilai dari presentasi yang adik-adik paparkan, ya. Dinilai dari kelengkapan materi yang ada dalam presentasi itu dan juga dari faktor estetika. Itu yang akan menjadi bahan penilaian untuk UTS. Oke? Mbak, dan nanti setelah direvisi, kalau memang ada, kalau tidak ada ya nggak perlu direvisi. Kemudian nanti di-pool di koordinator mata kuliah dan dikirim secara kolektif di akhir perkuliahan nanti. Lagi, Pak Ziyad ulang, dikirim secara kolektif, tidak personal, satu-satu ngirim ke saya, ya, memenuhi email saya. Jadi dikirim secara kolektif dalam bentuk folder, dalam bentuk file PPT, bukan PDF. Ya. Jadi makalahnya itu untuk mengisi form kelompok, ya, tugas kelompok, mengisi form, kemudian UTS-nya diisi oleh presentasi karena kita kuliah online, Mbak. Ya, presentasi adalah menjadi bagian dari kuliah online ini, nggak bisa diganggu gugat, ya. Kalau nggak ada presentasi ya nggak ada nilainya, gitu, nggak ada PowerPoint-nya. Nah, makanya harus dikumpulkan dalam bentuk file aslinya PPT, ya, PowerPoint, kemudian dikumpulkan secara kolektif di koordinator kelas dan nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan ke saya untuk mengisi beberapa elemen, ya, penilaian itu. Demikian, adik-adik sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.